Nomor 56, berikut ini merupakan wawancara yang dimiliki VOC, kecuali A. Melindungi Raja-Raja Indonesia, B. Mengangkat personil atas dasar sumpah setia, C. Melakukan peperangan, D. Membangun benteng-benteng, E. Mengadakan perjanjian di seluruh Indonesia. Jawabannya adalah C. Melakukan peperangan. Nomor 57. Perjanjian Indonesia-Belanda yang dihasilkan karena adanya campuran tangan PBB melalui Komisi Tiga Negara atau KTN adalah A. Linggarjati, B. KMB, C. Renville, D. Roem-Royen, E. New York. Jawabannya adalah C. Renville. 58. Hubungan internasional lazim disebut dengan hubungan A. Antara pemerintahan, B. Antar kawasan, C. Antar benua, D. Antar diplomat, E. Antar bangsa. Jawabannya adalah A. Antara pemerintahan. Nomor 59. Dari pilihan-pilihan berikut ini, yang bukan merupakan badan khusus PBB adalah A. Organisasi Penasehat Maritim Antar Pemerintahan, B. Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan, C. Organisasi Buruh Internasional, D. Dewan Perwalian, E. Dana Moneter Internasional. Jawabannya adalah D. Dewan Perwalian. 60. ASEAN Charter atau Piagam ASEAN berhasil ditandatangani dalam forum A. KTT ASEAN ke-1, B. KTT ASEAN ke-2, C. KTT ASEAN ke-10, D. KTT ASEAN ke-12, E. KTT ASEAN ke-13. Jawabannya adalah E. KTT ASEAN ke-13. Berikut ini adalah merupakan bentuk perjanjian internasional tertulis, kecuali A. Treaty, B. Convention, C. Contract, D. Charter, E. Covenant. Jawabannya adalah C. Contract. Nomor 62. Upaya USA membendung meluasnya komunisme di Asia Tenggara diwujudkan dengan membentuk A. OAS, B. CENTO, C. ANZUS, D. SEATO, E. NATO. Jawabannya adalah SEATO. Nomor 63. Paham yang mengajarkan pembagian kekuasaan menjadi 3 bagian dan menghindari tindakan sewenang-wenang penguasa diajarkan oleh A. J.J. Rousseau, B. Voltaire, C. Machiavelli, D. Montesquieu, E. John Locke. Jawabannya adalah D. Montesquieu. Nomor 64. Untuk menampung usulan-usulan mengenai dasar negara yang bersifat perorangan, maka dibentuklah panitia kecil yang diketuai oleh A. Dr. Rajiman Widyodiningrat, B. Muhammad Yamin, C. Muhammad Hatta, D. A.A. Maramis, E. Insinyur Soekarno. Jawabannya adalah E. Insinyur Soekarno. 65. Tokoh-tokoh yang mengemukakan usul dasar negara pada sidang BPUPKI pertama adalah A. Insinyur Soekarno, Ahmad Subarjo, Mr. Supomo, B. Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Mr. Supomo, C. Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Ahmad Subarjo, D. Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Muhammad Hatta, E. Insinyur Soekarno, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Hatta. Jawabannya adalah B. Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Mr. Supomo. 66. Anggota BPUPKI terdiri dari elit nasionalis netral agama, elit nasionalis Muslim, dan elit nasionalis Kristen
Yang termasuk tokoh nasionalis Muslim adalah A. Muhammad Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, dan Teuku Muhammad Hasan. B. Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Teuku Muhammad Hasan. C. Muhammad Yamin, Ki Bagus Hadikusumo, Teuku Muhammad Hasan. D. Abdul Qahar Muzakir, A.A. Maramis, dan Teuku Muhammad Hasan. E. Abdul Qahar Muzakir, Ki Bagus Hadikusumo, dan A.A. Maramis. Jawabannya adalah A. Muhammad Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, dan Teuku Muhammad Hasan. 67. Rumusan otentik Pancasila adalah rumusan oleh sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah A. Diadakan pertemuan elit nasionalis Islam dan elit nasionalis Kristen. B. Upacara peresmian pembubaran BPUPKI. C. Dihapus 7 kata dari kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dan diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. D. Kongres Pemuda Seluruh Jawa. E. Pidato Insinyur Soekarno mengenai usul dasar negara. Jawabannya adalah C. Dihapus 7 kata dari kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dan diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. 68. Walaupun telah mengusulkan 5 sila, Insinyur Soekarno juga mengusulkan alternatif lain apabila ada yang tidak menyukai bilangan 5. Alternatifnya bisa menjadi trisila, yang merupakan isi trisila yang diperas Insinyur Soekarno adalah A. Sosio kebangsaan, sosio demokratis, dan ketuhanan. B. Sosio nasionalisme, sosio kebangsaan, dan kemanusiaan. C. Sosio kebangsaan, sosio konstitusional, dan ketuhanan. D. Sosio nasionalisme, sosio demokratis, dan ketuhanan. E. Sosio konstitusional, sosio kebangsaan, dan kemanusiaan. Jawabannya adalah B. Sosio nasionalisme, sosio kebangsaan, dan kemanusiaan. 69. Pancasila adalah ideologi yang bersifat terbuka, artinya adalah perpaduan dari berbagai ideologi bangsa lain. B. Dapat menerima kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan sesuai dengan kepribadian. C. Membuka diri untuk menerima semua kebudayaan yang ada di dunia. D. Dapat menerima kemajuan jika menguntungkan bagi bangsa. E. Dapat diterapkan sebagai hukum dasar di belahan dunia manapun. Jawabannya adalah B. Dapat menerima kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan sesuai dengan kepribadian. 70. Nilai-nilai Pancasila yang digunakan sebagai pedoman dalam memecahkan suatu masalah yang masih berupa sifat dasar sehingga perlu dijabarkan dan dioperasionalkan merupakan nilai A. Dinamis, B. Instrumental, C. Terbuka, D. Operasional, E. Praksis. Jawabannya adalah B. Instrumental. 71. Nilai-nilai Pancasila yang tidak dapat diubah merupakan A. Nilai dasar, B. Nilai operasional, C. Nilai instrumental, D. Nilai praksis, E. Nilai dinamis. Jawabannya adalah A. Nilai dasar. 72. Nilai yang merupakan nilai-nilai dari nilai dasar yang dijabarkan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk UUD 1945, ketetapan MPR, dan peraturan perundang-undangan disebut dengan nilai A. Nilai objektif, B. Nilai dinamis, C. Nilai operasional, D. Nilai instrumental, E. Nilai praksis. Jawabannya adalah D. Nilai instrumental. 73. Pancasila sebagai paradigma pembangunan memiliki makna yaitu ukuran keberhasilan. A. Ukuran keberhasilan pembangunan adalah penyerapan teknologi dan ilmu pengetahuan. B. Menciptakan kondisi masyarakat Indonesia yang sesuai kepribadiannya. C. Membangun masyarakat yang sesuai dengan kepribadian Indonesia. D. Masyarakat Indonesia yang mampu bersaing dengan negara lain. E. Pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jawabannya adalah C. Membangun masyarakat yang sesuai dengan kepribadian Indonesia. 74. Keseimbangan hak dan kewajiban mengandung pengertian bahwa A.
mengatur batas hak asasi manusia. B. Mengatur kepentingan bersama. C. Sesuai dengan harkat dan martabat manusia. D. Hak asasi setiap masyarakat adalah sama. E. Menuntut hak baru, melaksanakan kewajiban. Jawabannya adalah C. Sesuai dengan harkat dan martabat manusia. 75. Keseluruhan cara hidup masyarakat yang perwujudannya tampak pada tingkah laku para anggotanya disebut dengan A. Struktur sosial, B. Kebahagiaan, C. Kebudayaan, D. Kepercayaan, E. Ideologi. Jawabannya adalah C. Kebudayaan. Sekian 20 soal telah kita jawab bersama-sama. Semoga bermanfaat untuk kita menjalankan atau melakukan tes CPNS tahun 2021. Semoga kita dapat diterima dengan hasil yang terbaik. Dan jangan lupa berdoa dan meminta doa juga kepada orang tua agar kita dapat dipermudah dalam belajar maupun tes CPNS pada hari hanya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan jangan lupa jika terdapat kesalahan maupun saran-saran dari kalian tentang soal-soal selanjutnya atau soal-soal yang telah kita bahas, dapat dimasukkan ke dalam kolom komentar. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Terima kasih telah menonton. Dadah.